Oke, baik teman-teman, kita akan memulai diskusi hari ini. Anda sudah masuk tadi ke breakout room dan kita bisa mendiskusikan hasil apa yang sudah diperoleh berdasarkan skenario home pharmacy care yang disampaikan pada soal tadi pagi ya. Silahkan sambil Anda membuka PCNE 801 yang original, nanti sebagai dasar untuk diskusi adalah itu ya, seperti itu. Oke, baik, kelompok mana dulu ya? Mulai dari anu aja dulu. Dari kelompok A2. Silahkan A2. Kelompok 2 silahkan untuk Ya, menyampaikan hasilnya ya. Oke, baik silahkan. Pak, izin share screen ya Iya, Pak. monggo. Oke, udah kelihatan, silahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Mm-mm. Eh, Ya, langsung dari problemnya. dari diskusi kelompok kami, penulisan problem yang diketahui dalam soal pemicu itu yang pertama dari P1 mengenai efektivitas terapi. Yang pertama adalah P1.2 di mana eh, ada efek ada efek obat yang tidak optimal, yaitu pasien mendapat terapi Diabex Forte dengan aturan pakai 2 kali 1 tablet per hari dan diamikron MR 60 mg dengan aturan pakai 2 kali 1 tablet per hari, namun gula darah pasien masih tetap tidak terkontrol, yaitu berada pada range 200 sampai 200 mg per desiliter. Kemudian yang kedua adalah P1.3 adanya kondisi atau gejala yang belum diterapi. Hal ini diketahui dari keluhan pasien di mana pasien sering merasa kesemutan dan mati rasa di daerah tangan dan kaki dalam 1 bulan terakhir. Kemudian yang kedua, yang P2 tentang keamanan terapi, P yang pertama P2.1 di mana adanya efek samping obat yang mungkin terjadi itu dari pasien mendapat terapi Diabex Forte yang mengandung metformin 850 mg dengan aturan pakai 1 kali 1 tablet per hari yang kemungkinan memicu munculnya rasa kesemutan dan mati rasa karena efek samping obat tersebut. Yang kedua adalah P2.1 mengenai ASCVD-RIS. Nah, ini dari kelompok kami sudah menghitung ASCVD-RIS pasien sebesar 16,3%. Gitu, Pak. Oke, baik. Hanya itu masalahnya. Oke. Itu yang P12 itu bisakah kalimatnya dibuat lebih simple ya? Oh iya, Pak. Baik, Apa Pak. kira-kira apa? Jadi apa? Jadi apa kira-kira? Dibuat lebih simple kira-kira apa? Jadi obat Diabex Forte tidak optimal dalam menurunkan kadar glukosa darah, Pak. Hanya Diabex Forte. Dan Diamikron MR. Nah, penggunaan kombinasi ya, kedua obat sebutkan namanya, itu apa namanya? Belum mampu mengontrol kadar glukosa darah, gitu bisa dalam kurung sekian. Itu kan ada P12 dan ada P11 ya. Tidak optimal sama tidak efektif. Kok Anda memilih tidak optimal kenapa? Ya hanya ngobrolan aja. Kira-kira. Ya. Tidak optimal mungkin karena Mm-mm. belum dosis maksimal, Pak. Kayak masih bisa dinaikin lagi. Diabetes forte masih bisa naik. Ini Pak, kalau dari kelompok kami tadi Mm-mm.
dalam mendiskusikan PCN ini masih agak bingung antara Mm-mm. tidak optimal sama tidak efektif tadi, Pak. Loh lah ya justru Jadi ini makanya tadi kan jawabannya karena ya Wika kan dikatakan tidak optimal karena dosisnya masih naik kan gitu. Kalau kira-kira bedanya apa sama tidak efektif? Jangan lupa dicek lama masa orang ini sudah pakai berapa lama. Ya, itu tolong dicek lagi. Jadi sebetulnya regimen dosis obat diabetes dengan kombinasi seperti ini kalau sudah dipakai setahun dan kadar gulanya masih menunjukkan angka sekian 200 sampai 230, apakah itu tidak efektif atau tidak optimal? Kalau misalnya tadi jawabannya Mbak Naya tadi belum dikatakan tidak efektif karena masih bisa naik, pertanyaannya adalah demikian. Apakah seandainya apoteker menyarankan pada dokter untuk menaikkan dosis atau seandainya dokter setuju dengan pendapat apoteker menaikkan dosis, apakah itu tidak memberikan kemungkinan efek samping yang mengganggu pasien? Itu pertimbangan yang harus dipikirkan dalam menjawab apakah obat ini efektif ataukah obat ini optimal. Gitu ya. Ini catatan saja untuk ini tidak akan didiskusikan sekarang, tapi maksud saya pertimbangan untuk teman-teman kelompok lain juga sama pertimbangan efektif dan optimal adalah memang kalau tidak optimal itu kesannya dosis masih bisa naik, itu benar. Tapi sebelum kita mengatakan dosisnya mbok dinaikkan, kita harus ingat naiknya dosis itu pasti akan menimbulkan hal lain yang bisa dialami pasien. Bisa efek yang berupa manfaat, itu jelas yang diinginkan, atau efek yang tidak diinginkan, itu mungkin terjadi, sehingga harus diprediksi apakah kenaikan dosis obat itu menjadi sesuatu yang perlu disarankan. Kalau misalnya dianggap tidak efektif, kaitkan dengan lama masanya dia sudah berobat berapa lama. Itu jadi masalah efektif dan tidak optimal itu dikaitkan dengan itu. Oke. Adanya efek samping. Efek sampingnya kesemutan itu akibat diabetes, Bu. Yang P2 itu. Ini hanya pertanyaan aja. Hanya diabetes, Bu. Sejauh yang kami cari, Pak, Hah? menemukan efek samping kesemutan itu pada diabetes, Pak. Oh, gitu. Ya, kan Anda kan mengatakan ada keluhan kesemutan dan kebas di daerah tangan dan kaki yang belum diobati, kan gitu kan? Jika keluhannya itu apakah akibat obat atau akibat ada penyakit lain atau akibat progresivitas penyakit. Nah, pertimbangannya kan begitu, ya. Sehingga adanya keamanan terapi itu kalau misalnya Anda menyebabkan karena diabetes forte, apakah dia misalnya mengalami mual-mual atau muntah-muntah, lah itu mungkin karena obat, mungkin ya. Tapi kalau dikaitkan dengan kesemutan dan rasa kebas, apakah memang diabetes forte yang mengandung metformin itu memang bisa menyebabkan itulah, itu yang harus ditanyakan lagi. Itu ya seperti itu ya. Ini. Terus ASCVD-RIS 16,5 itu apa? Apakah itu menjadi keamanan terapi? Apa arti 16,5? Kan saya belum mendapat keterangan itu. Anda menghitung ASCVD-RIS, oke. Lalu angka 16,5 itu artinya apa?
tadi kelompok kami mempertimbangkan ASC-Federis ini untuk melihat simvastatin yang golongan statin yang akan digunakan, apakah dia masuk intermediate atau yang seperti itu, Pak. Oh, itu kan solusi, enggak problemnya. Masa ACV-Deris itu kan dianggap problem toh? Maksud saya 16,5 itu artinya apa? ACV-Deris 16,5 itu artinya apa? Kalau cuma ditulis angka ACV-Deris 16,5 itu kan informasi saja. Enggak tahu persis apa artinya itu terkait dengan keamanan terapi. Dalam bahasa tulis kan nggak terlihat itu. Gimana? Oke, nanti dicek lagi aja ya. Oke, saya rasa waktunya sudah cukup nih ya. Tapi dicek lagi ACV-Deris 16,5 itu artinya apa? Itu mungkin potensial yang terjadi, tapi artinya harus jelas gitu. Oke, kelompok A2 cukup ya. Oke, kelompok A1. Kelompok A1 silahkan. Baik Pak, saya coba izin share screen. Yuk. Ya, langsung ke problemnya aja. Ya, oke, siap disampaikan. Baik, untuk problemnya yang pertama itu terdapat gejala pasien yang belum diterapi. Untuk penyebabnya itu pasien baru mengalami kesemutan dan mati rasa selama 1 bulan terakhir dan belum menerima terapi. Lalu untuk problem yang kedua itu efek obat tidak optimal, yaitu terdapat terapi dislipidemia yaitu simvastatin 20 mg tidak optimal dalam mengontrol kadar kolesterol pasien. Yang mana di sini kadar kolesterolnya itu 210 mg per dl. Untuk penyebabnya ini pemilihan obat tidak sesuai guideline. Lalu untuk yang ketiga ini kejadian tidak diinginkan terkait penggunaan obat. Penyebabnya ini penggunaan obat metformin dapat menyebabkan penurunan vitamin B12. Oke, ya. Ini tadi agak berbeda ya dengan yang kelompok sebelumnya. Oke, yang pertama, oke. Kalau mau membuat problemnya diurutin aja ya. Kalau P12 ya munculnya lebih duluan dibanding P13 ya. Itu nanti urutannya digitukan ya. Baru terus P21, P31 dan sebagainya. Kemudian tidak optimal. Oke. Mengapa tidak optimal? Berarti pilihannya sama dengan tadi karena dosisnya masih bisa naik, begitu kah? Kelompok 2. Ya Pak, kurang lebih seperti itu. Oh gitu. Saya kurang tahu yang P21 ya. Itu maksudnya apa? Kalau dapat menyebabkan penurunan vitamin B12 titik kan kita nggak tahu kejadian yang tidak diinginkannya apa. Penurunan vitamin B12 itu kan memperantarai timbulnya sebuah kejadian. Kalau hanya sampai menyebabkan penurunan vitamin B12 itu kan kalimatnya belum final. Iya, Pak. Apa? Menyebabkan apa? Menyebabkan kesemutan jika Oh, terjadi kekurangan B12. karena dosisnya 850. 2 kali 1. Kalau dapat menyebabkan penurunan vitamin B12 sehingga menyebabkan kesemutan, berarti obat diabetesnya tidak masalah ya, sama sekali bukan penggunaan obat diabetes kombinasi,
belum menjadi problem untuk kelompok ini ya. Masih belum itu Pak. Soalnya ini masih belum Belum dibahas ada atau belum problem? belum dibahas Oh, Pak. belum dibahas. Oh ya Ya. udah. Oke. Ya. Ya, tapi nanti di keterkaitannya ya, kalau dikatakan metformin menyebabkan penurunan vitamin B12 sehingga menyebabkan kesemutan, nah, sehingga Anda akan bisa menjawab yang P11 atau P12 apakah itu tidak efektif atau tidak optimal ya. Nanti diarahkan ke sana kalau itu benar. Tentunya harus ada referensinya misalnya gitu. Oke. Resiko toksisitas tidak ada. Hanya P21-nya hanya itu. P21-nya hanya itu. Oke, kalau hanya itu ya cukup ya. Kelompok A1. Kelompok A5. Baik Pak, saya izin share screen. Menurut kelompok kami, di sini kami menuliskan problem berdasarkan kasus hari ini, yaitu yang pertama P1 di treatment effectiveness, P1.2 yaitu effect of drug treatment not optimal, di mana di sini pasien sudah menggunakan terapi simvastatin, tetapi hasil lab kolesterol pasien masih di atas normal. Dan juga pasien sudah menggunakan kombinasi terapi antidiabetes, tetapi kadar glukosa darah pasien masih di atas batas normal. Dan yang kedua, P13, di sini ada indikasi atau gejala kesemutan dan mati rasa di daerah tangan dan kaki atau neuropathic perifer yang tidak diterapi. Dan problem selanjutnya yaitu di C1.2, di mana penggunaan Cardace 5 mg ini yang mengandung ramipril dan aspilat ini memiliki interaksi mayor yang dapat... Sorry. C12 itu DRP-nya, Mbak. Mengapa itu terjadi? Bukan, kalau lihat di problemnya itu hanya yang P1, P2 sama P3, Mbak. Kalau melihatnya yang C itu kaos itu penyebab, itu DRP. Jadi membaca PCNE itu kalau kita ngomong problem hanya P1, P2 dan P3. Kalau yang Anda sampai kode C itu kemungkinan yang menyebabkan problem. Jadi itu misalnya Anda mengatakan tadi, apa tadi yang pertama Mbak, P1 ini coba. P1-nya adalah efek obatnya tidak optimal ya, simvastatin. Nah, Anda berpikir di dalam pemikiran, penyebabnya adalah seleksi obatnya bermasalah. Nah, kalau seleksi obatnya itu memang bermasalah menurut Anda adalah itu, maka solusinya apa nanti? Gitu loh Mbak ceritanya. Jadi kita ngomong problemnya dulu. Terus mengapanya boleh sih diamin, tapi C1 itu bukan problem ya. Jadi hanya catatan saja. Jadi C1 drug selection itu bukan problem, tapi mengapa P1 atau P13 itu terjadi? Yaitu boleh Anda sebutkan menjadi sebuah reasoning. Jadi misalnya di bawah P12 Anda tulis misalnya apa? C12, tapi C12 kan Cardace ya. Nggak ada hubungannya sama Cardace itu apa? Ramipril. Itu kan nggak ada hubungannya sama P12 yang simvastatin loh. Gitu kan? Betul ya? Iya. Nah, itu loh maksud saya. Jadi C12 itu bisa Anda masukkan sebagai mengapa sebuah problem terjadi, misalnya terkait dengan Cardace dan aspilat. Misalnya gitu. Misalnya Anda menyebutkan problemnya ada penggunaan Cardace yang memicu terjadinya efek samping apa misalnya. Nah, itu mengapa bisa memicu efek samping? Karena kombinasinya. Ya, jadi misalnya ya Mbak ya, misal aja. Saya Anda menganggap Cardace
dan aspilat itu memiliki interaksi mayor. Jadi harusnya di P2 di toksisitas ya terdapat penggunaan obat kardase dan aspilat yang bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Itu kan efek toksik. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena kombinasi kardase dan aspilat memiliki interaksi mayor. Nah, itu sebagai penyebab gitu. Jadi, Anda menyebutnya kombinasi kardase dan aspilat berpotensi menimbulkan kerusakan ginjal. Itu di P2-nya. Penyebabnya P2, DRP-nya adalah C12 begitu. Sudah paham dulu nih kelompok 5? Sudah. Nah gitu ya, jadi nanti kalau mau nulis mau seperti itu malah boleh ya, tapi karena C12 ini nggak ada hubungannya sama P yang Anda tulis, itu jadi nggak pas. Jadi mulai yang C itu bukan problem, itu drug related problem. Problemnya ada di P1, P2, P3. Nah, apa yang berrelasi dengan problemnya itu DRP-nya, makanya timbul yang C itu. Di PCNE membacanya kan demikian. Jadi problemnya ditulis dulu, P1 terkait efektivitas treatment, P2 terkait toksisitas, P3 terkait cost effectiveness. Ini sekalian saya jelaskan ya. Jadi melalui PCNE ini kita belajar bahwa misalnya nih contoh kasusnya adalah home residential. Jadi medication adherence review-nya, hasil dari medication adherence review, kita akan mendapatkan kemungkinan 3 problem. Apakah obat itu efektif, apakah obat itu menimbulkan efek toksik atau yang tidak diinginkan, dan yang ketiga, apakah dilihat cost effectiveness-nya. Hanya ada 3 problem. Di mana P1 tadi di breakdown jadi P12, P11, P12, dan P13. Jadi Anda melihat problemnya hanya di situ. Hanya kalau Anda ditanya, apa ya yang menyebabkan problem itu, lihatnya yang di poin C. Penyebabnya, kausanya. Itu atau drug related problemnya. Drug related problem terkait obat. Problem yang Anda tulis kan sudah terkait obat lah. Lalu apa? Mungkin terkait ini, guidance-nya terkait itu. Ya. Itu ya note ya. Jadi kalau mau dimasukkan ini P22 yaitu penggunaan kombinasi kardase dan aspilat, masih kemungkinan ya menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Sehingga terus Anda buat mengapa terjadi begitu? Karena ada inappropriate, terjadi interaksi mayor misalnya begitu. Jadi terus Anda tahu, oh kalau ini menimbulkan potensi efek gangguan ginjal, ternyata sebabnya karena kombinasi obat interaksi mayor, maka nanti solusi saya apa? Lah itu yang harus dipikirkan adalah begitu. Jadi ini memang memandu kita untuk berpikir, teman-teman. Nah, ini mumpung ada kelompok yang menyatakan itu, jadi sekaligus ya. Jadi untuk semua kelompok ya, problem hanya di P1, P2, dan P3. Hanya itu problemnya. Tapi kalau mau dikaitkan penyebab P1, penyebab P2, penyebab P3 itu apa? Ada di C1 sampai dengan C8. Gitu ya. Gitu. Yes. Ya. Ini saya cuman bertanya satu lagi. Ini kok tiba-tiba nongolnya simvastatin dulu? Kenapa nggak nongol yang mayor dulu misalnya? Obatnya kan jelas-jelas yang diceritakan utama kan diabetes kan. Kenapa nongolnya kok simvastatin? Ayo, tiba-tiba cerita tentang simvastatin itu kan tidak make sense ya. Wong cerita awal tuh orangnya mengeluhnya yang diurutkan dalam ceritanya itu kan obat diabetes yang pertama dibahas. Kenapa loncatnya langsung ke simvastatin? Yo, kelompok ini alasannya apa? Cuman di penulisannya Pak, tadi karena lihat kolesterolnya, lihat kadar kolesterolnya dulu, jadi malah simvasnya dulu yang ketulis Pak. Ya enggak, itu kalau di penulisan ini sebagai sebuah jawaban, itu penilaian saya adalah logika berpikir kelompok ini tidak runtut. Itu akan mengurangi nilai banyak.
Gitu Mbak ya, teman-teman ya. Jadi soalnya sudah saya buat sistematis. Kalau Anda menyorotinya tidak sistematis, berarti Anda drop di logika berpikir. Nah, kalau logika berpikirnya drop, itu kekeliruan besar. Kalau Anda nanti melakukan pekerjaan, melaporkannya itu tidak sesuai dengan urutan logika berpikir, itu drop besar ya. Jadi bukan masalah hanya menilai jawaban Anda ini benar dan tidak, tapi cara menyusunnya itu benar apa enggak ya. Jadi kalau tadi menyorotinya semua terkait effectiveness dulu, jadi kan P1, P2, P3 itu kan logika berpikir ya teman-teman ya. P1 apakah obat efektif, apakah obat menimbulkan efek samping atau efek toksik, ada problem cost effectiveness enggak, itu pola berpikir teman-teman. Diisinya ya urut dari atas, karena itu kita ajari untuk pola pikir, bukan tak isi dulu bolong-bolong. Oh boleh, kalau itu belum dilaporkan boleh, tapi sebagai sebuah urutan problem itu ya P1 dulu, lalu P2, baru P3 ya. Jadi PCNE ini ngajari kita untuk berpikir secara sistematis dan runtut. Jadi jangan loncat-loncat untuk diskusi boleh, tapi waktu dilaporkan diurutkan. Itu ceritanya gitu. Kalau diurutkan nanti membacanya nyaman ya. Ini masukan ya. Jadi jangan tiba-tiba lihat simvastatin, wah aneh kalau Anda melihatnya simvastatin, masalah terbesarnya bukan di situ. Gitu ya. Ini masukan untuk semuanya ya. Jadi PCNE 801 ini kalau nanti Anda pahami betul, ini adalah sebuah proses untuk berpikir secara logis rasional ya. Dalam berdiskusi boleh bebas idenya, tapi waktu melaporkan, mulai dari P1 ya treatment effectiveness-nya, obatnya apa dulu yang menjadi pemikiran mayor. Pemikiran mayornya ini adalah orangnya sakit diabetes gitu ya. Itu yang perlu dilihat adalah seperti itu konteks dari soal ini ya. Oke. Jadi tolong dibedakan ya untuk teman-teman ya. Diskusi dengan apa yang dilaporkan itu harus dibedakan. Diskusi Anda boleh ngomong ndak urut, tapi notulen harus membuat itu urut sistematis supaya menjadi terlihat bahwa alur pikir kelompok itu adalah sistematis gitu. Karena antara yang didiskusikan dengan yang dilaporkan adalah dua hal yang berbeda ya, gitu ya. Oke, ya cukup kelompok A5. Yuk A4 ya, tolong disimak semua ya. Setiap kelompok ternyata punya problem tersendiri. Masukan saya hanya untuk bermaksud membuat teman-teman bisa lebih tahu tentang pelajaran hari ini. Oke, silahkan kelompok A4. Yes, ya langsung. Baik Pak, jadi menurut kelompok kami di sini ada beberapa problemnya. Yang pertama yang P1.2, jadi di sini kita melihat bahwa kombinasi obat antidiabetik yaitu Diabex Forte sama Diamikron MR 60 mg yang digunakan selama 1 tahun ini belum mampu mengontrol kadar gula darah Bapak Wardoyo. Kemudian yang kedua masih sama P1.2, jadi di sini dikatakan bahwa penggunaan simvastatin HJ 20 mg belum mampu mengontrol kadar kolesterol pasien dari hasil pemeriksaan 2 bulan yang lalu. Jadi menunjukkan hasil kolesterol totalnya 210 mg, HDL-nya kurang dari 40 dan LDL-nya 150 mg per desiliter. Kemudian yang ketiga itu P1.3 yaitu untreated symptom or indication. Jadi pasien di sini belum menerima pengobatan atau terapi terhadap gejala kesemutan dan mati rasa di daerah tangan dan kaki. Kemudian yang keempat P2.1 yaitu adverse drug event occurring, di mana di sini pasien itu mengalami kesemutan dan mati rasa di daerah tangan dan kaki yang dapat terjadi akibat penggunaan obat Diabex Forte jangka panjang.
Kemudian yang kedua itu juga ada pasien mengalami obesitas yang kemungkinan terjadi karena efek samping dari konsumsi glikazid atau diamikron MR 60 mg. Selanjutnya yang ketiga juga ada terjadi interaksi antara metformin dengan ramipril. Di sini interaksinya monitor closely, di mana ramipril ini dapat meningkatkan toksisitas metformin sehingga bisa menimbulkan efek samping. Kemudian juga terjadi interaksi antara aspirin dan ramipril, interaksinya series interaction. Jadi ini berpotensi menyebabkan efek samping penurunan fungsi ginjal. Sudah, Pak. Oke, yuk lihat di atas. Terus. Ya, ini penulisannya enak ini ya. Kombinasi obat A dan B ya, itu digunakan selama 1 tahun. Nah, ini bagus lagi. Belum mampu mengontrol kadar glukosa darah Pak Wardoyo. Menurut saya sudah cukup ya. Atau mau ditambahi angkanya 200 sampai 230 itu bagus kan, rata bulanan sekian. Jadi ini menuliskannya. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, sistematik logis berpikirnya itu enak ini ya. P12 sehingga, tapi pertanyaan saya masih sama ke kelompok ini juga, tapi tolong dipikirkan. Ini P12 atau P11? Nah, ini yang tolong dipikirkan betul ya. Jadi dia sudah 1 tahun menggunakan, apakah drug treatmentnya itu memang not optimal atau not efektif. Itu ya catatan ya untuk yang P12 untuk yang anti diabetes ini catatannya saya hanya itu ya, tapi tolong dipikirkan kembali apakah itu tidak optimal atau tidak efektif. Lalu P12 simvastatin ya rata ini oke. Untreated symptom oke, P13. Nah, sebelum kita pindah ke P2 ya nanti ya teman-teman, kalau saya tadi ngajari sistematik berpikir, sebelum pindah ke P2 apakah P1-nya semua sudah tuntas? Itu harus dipikirkan dulu. Betul nggak ya P1 saya sudah tuntas semua atau belum? Lalu P21 adverse drug occurring, mati rasa. Saya rasa ini ditulis sebab akibat ya, penggunaan, misalnya Anda menduga penggunaan obat diabetes forte menyebabkan ini, itu kan sebab dan akibat. Kalau ini kan Anda balik, ada akibat, sebabnya apa kan gitu tuh. Jadi menulisnya sebab dan akibat aja. Kan ini kan problem menyebabkan apa ya, jadi sebab ke akibat ya. Lalu kalau ini pakai if P21 itu menurut saya ya, P21 yang ini obesitas ada 2 kemungkinan. Apakah karena ini ataukah dasarnya orangnya sudah obes? Kan beda. Ya, Anda harus berpikir 2 kemungkinan, dan berpikir 2 kemungkinan dalam PBL2 ini mungkin dilakukan. Kalau ini karena ini, nanti kan Anda berpikir apa penyebabnya. Apakah betul karena penggunaan ini diamikron, sehingga tahu solusinya. Atau yang kedua, apakah ini memang fisiologi dari Pak Wardoyo, dia obes. Paham nih kelompok A4, bedanya mengelolanya beda ya. Paham Pak. Ya kan, gemuk karena efek samping ataukah memang dia gemuk dari aslinya. Nah, ini sesuatu yang beda, pertimbangannya menjadi berbeda ya. Ini tolong yang menjadi perhatian ya, dasarnya gemuk karena obat atau gemuk karena memang kondisi badannya memang sejak awal ya begitu ya. P21 adverse drug event possibly ya, possibly kemungkinan ya. Saya cenderung tidak mengatakan terjadinya interaksi ya. Terjadinya interaksi itu kan mungkin dalam penyebab ya, dalam C ya, C1 sampai C8 ya. Mungkin enggak Anda mengatakan kombinasi obat metformin dan ramipril gitu, yang digunakan secara bersama itu bisa pada waktu yang sama atau hari yang sama, dapat menyebabkan apa ya. Tolong dipahami ya, metforminnya kan 2 kali sehari, ramiprilnya berapa sih? 1 kali sehari toh, betul nggak?
Untuk kelompok A4 metforminnya kan 2x1. Ramiprilnya kemarin berapa ya? 1 kali tuh? 2x1 Pak. Ramiprilnya juga 2x1. Oke. Tapi tetap ada dua Iya. kemungkinan kan. Apakah itu dikonsumsi pada saat yang sama, entah pagi atau sore, atau pada hari yang sama, misalnya dalam kondisi dijeda. Itu harus dipikirkan. Ya, ada dua kemungkinan. Anda harus sudah memikirkan dua kemungkinan. Kalau itu bersamaan, apakah akan terjadi efek ini? Kalau misalnya dia tidak menggunakan secara bersama, apakah akan terjadi itu? Jadi Anda pikirkan mana yang kemungkinan terjadi. Dan begitu. Ya. Apakah interaksinya farmakokinetik atau farmakodinamik dan sebagainya. Ya. Interaksi aspirin dan ramipril. Aspirinnya 1 kali ya, ramipril 2 kali. Ya, ini juga dipikirkan ulang ya. Betul. Penggunaan ramipril dan aspirin bisa memicu penurunan fungsi ginjal. Problemnya hanya itu. Anda menyebutkan interaksinya serius interaction itu penyebab. Gitu ya. Penggunaan kombinasi bisa memunculkan risiko ini. Karena apa? Karena interaksinya sifatnya serius interaction kalau menurut jawaban kamu itu. Nah, dari serious interaction ini nanti solusinya apa begitu ya. Dari P21 ini tidak usah disebutkan mengapa ini terjadi karena ada interaksi, nggak usah, hanya penggunaan A dan B memunculkan resiko ini, itu problem. Loh, kok mengapa timbul problem itu? Karena interaksinya sifatnya serious interaction. Nah, sehingga hasilnya bisa begini. Nah, itu jawabannya nanti di C. Nah, setelah itu kan baru, kalau seperti itu kan baru jawab mengapa itu terjadi, lalu solusinya apa. Gitu. Jadi P21 nggak usah disebutkan ada interaksi. Ada interaksi itu sudah menunjukkan drug related problemnya. Tapi problemnya nggak perlu ditunjukkan ada interaksi. Tapi penggunaan kombinasi ini dan ini bisa memicu. Itu saja sudah cukup. Sudah? Ini P21-nya sudah? Sudah Pak. Oke ya. Oke, nanti dihitung ASCVD-RIS-nya belum keluar ya. Ini di sini tadi ada kelompok berapa tadi? Kelompok pertama tadi yang menghitung ASCVD-RIS, apakah kelompok ini juga dan kelompok yang lain memperhitungkan ASCVD-RIS apa tidak. Karena datanya memenuhi syarat untuk dihitung, ada kadar gula darah, ada tekanan darah, ada kolesterol. Itu biasanya memicu ASCVD-RIS untuk dihitung. Oke, dah cukup. Kelompok A3, silahkan. Baik Pak, saya izin share screen. Yuk, oke. Silakan disampaikan. Jadi yang pertama itu problemnya ada efektivitas terapi. Terus P1.2 efek obat tidak optimal. Nah, yang efek obat tidak optimal itu yang pertama ada terapi diabetes dengan obat Diabex Forte yang berisi metformin 850 mg dan Diamicron MR 60 mg yang berisi glikazid belum optimal. Yang dilihat dari hasil pemeriksaan gula darah pasien yang masih tinggi yaitu 200 sampai 230 mg per dl. Yang kedua ada terapi lipid lowering dengan simvastatin HJ 20 mg belum optimal. Yang dilihat dari profil lipid 2 bulan lalu masih tinggi.
Lalu yang kedua itu ada indikasi atau gejala yang tidak diterapi. Indikasi atau gejala yang tidak diterapi itu terkait kesemutan dan mati rasa di daerah tangan dan kaki pasien itu belum diberikan penanganan atau pengobatan. Lalu selanjutnya ada keamanan terapi. Di keamanan terapi ini ada kejadian yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi terkait pengobatan obat. Yang pertama ada penggunaan metformin jangka panjang dapat menurunkan serum vitamin B12 yang kemungkinan menyebabkan pasien merasakan kesemutan dan mati rasa di kaki dan tangan. Yang kedua, adanya potensi interaksi antara Cardace 5 mg dengan Aspilet. Lalu dengan Aspilet, Diabex Forte dan Diamicron MR 60 mg serta interaksi antara Aspilet dengan Diamicron MR 60 mg. Yang ketiga ada penggunaan simvastatin HJ 20 mg jangka panjang kemungkinan menyebabkan mialgia. Lalu problem selanjutnya itu ada di P3 lainnya, yaitu keluhan pasien atau masalah tidak jelas. Pasien mengalami overweight dengan BMI 29,4 kg per. Ya. Oke. Dia lihat ke atas. Naikin Mbak Kadek. Ya, Ya, ini pertanyaan sama, saya masih sama ya, apakah P12 atau P11 untuk yang kombinasi obat diabetesnya ya. Mengingat itu sudah digunakan selama 1 tahun. Oke, kalau terapi lipid lowering, oke di P12 enggak apa-apa. Lalu ada indikasi gejala terapi, ya, terus keamanan. Nah, dengan metformin jangka panjang tidak usah diberi mekanismenya apa, tapi langsung menyebabkan apa gitu. Itu kan sebagai problemnya tuh. Problem yang dirasakan kan ujungnya, akibatnya. Jadi penggunaan metformin jangka panjang menyebabkan ini. Nah, itu kan itu problem ya, B21. Lalu lagi bawahnya. Nah, kalau hanya ditulis adanya potensi interaksi, itu kita tidak tahu, walaupun tempatnya jelas itu ke arah keamanan pasti. Kan interaksi itu ada yang sifatnya sinergis atau sifatnya yang kontradiktif. Kalau hanya ditulis adanya potensi interaksi, walaupun itu ada di keamanan, arahnya memang betul ke arah hal yang tidak diinginkan. Tapi ada baiknya menggunakan kata-kata penggunaan obat A dan obat B bisa memicu apa, obat C dan D memicu apa, lah itu bisa menjadi namanya kemungkinan efek samping yang tidak diinginkan. Itu ya. Itu seperti itu. Jadi supaya menjadi lebih jelas ya. Jadi problemnya menjadi jelas. Tidak usah disebutkan interaksi menyebabkan ini, oh tidak perlu. Tidak perlu ya, itu seperti itu. Oke. Itu ya. Untuk kelompok A3 ya. Itu ya. Oke, baik yuk di close saja. Oke, di close saja. Sebentar. Ya, ini kan kita belajar 801 ini ya, tapi kita jadi harap dilihat ini secara besarnya aja. Problem tuh kalau kita ditanya yang di PPL kita ini, problemnya apa? P1, P2, P3. Itu problemnya hanya di situ. P1, P2, P3. Itu secara singkat ya. Lalu kalau ditanya kok dia tidak efektif? Penyebabnya ada di mana? C1 sampai C8. Itu jembatan kita untuk berpikir. Ya, untuk berpikir mengatakan solusinya nanti apa. Ya, itu seperti apa? Solusinya nanti apa? Solusinya seperti apa? Nanti dipraktekkan di sini, di plan intervention ya. Solusinya apa? Lalu pertemuan ketiga dan keempat yang hari Senin minggu depan lalu dibahas ya. Lalu kalau misalnya plan interventionnya sudah Anda masukkan di sini, lalu apakah kemungkinan diterima atau tidak diterima? Kalau diterima mungkin problemnya tersolusikan atau sebagian tersolusikan, atau malah tidak tersolusi kalau itu tidak diterima ya. Kita lihat
problem, efektivitas, safety sama others. Itu dari P11, P sampai P13, lalu P21, terus P31 sampai P33. Ini Anda diajari untuk urutan berpikir. Ya, ini tolong untuk itu urutannya dilihat. Jadi Anda dalam diskusi bisa saja mengisi masing-masing. Yuk coba kita lihat saya menemukan yang di P13 untreated symptom, ya tulis di situ. Tapi nanti waktu melaporkan urutannya seperti ini. Supaya apa? Kita bisa melihat secara runtut. Tadi dalam pembelajaran ini semuanya memakai nama dagang, ya. Memang disengaja supaya Anda berlatih melihat itu nama generiknya apa, kan begitu ya. Sambil berlatih kalau melihat nama dagang itu pasti juga akan melihat di sebelah-sebelahnya nama dagang yang lain yang khususnya memuat zat aktifnya itu. Nah, ini harapannya adalah pesan dari PBL2 ini adalah cobalah untuk mulai mengenal nama-nama dagang dari obat, ya. Karena kadang kalau dalam kenyataannya di praktek kerja itu nanti yang diomongkan nama dagangnya, ya. Itu kalau misalnya kita belinya orangnya adalah nama dagang, ya. Jadi ini P1-nya ini sudah diurutkan, ya. Nah, problem ini ada dua, problem yang potensial atau problem yang faktanya ada di situ atau manifest, ya. Jadi ada, kalau problem itu termanifest, berarti gejalanya mungkin ada atau tandanya klinik ada, seperti tadi kadar gula darah, tekanan darah, ya, kadar kolesterol, itu namanya manifest problemnya jelas dalam bentuk gejala kualitatif atau kuantitatifnya sign-nya itu. Potensial problem seperti yang Anda katakan tadi, kemungkinan adanya interaksi di masa mendatang, itu misalnya ACVD risk, risiko toksisitas, itu adalah potensial problem yang mungkin untuk terjadi, ya. Jadi untuk mencari problem, ya, untuk dengan pola pikir PCNE ini itu seperti ini. Ini sudah ditata sedemikian rupa, ya, sehingga bagus, ya. Lalu minum dulu. Terus terkait penyebab problem. Problemnya sudah ditulis. Kalau ditanya penyebabnya apa, kita lihat C1 sampai C8. C1 sampai C8 nggak usah dihafalin, hanya ada 3 domain, yaitu domain apa ini? Prescribing, apakah ada masalah dalam obatnya, ya, obatnya, penulisan obatnya, atau yang menulis resep atau yang menulis obat, prescribing. Apakah ada masalah di dispensingnya, penyiapan obatnya? Apakah ada masalah pada penggunaannya? Jadi Anda langsung menjadi tahu. Jadi drug related problem menurut PCNE itu dari C1 sampai C8 itu hanya terbagi menjadi 3 dimensi. Apakah ada masalah dari sisi prescribingnya, dilihat dari C1 sampai C4? Apakah ada masalah di dispensingnya di C5, dan apakah ada masalah di penggunanya C6 sampai C8, ya. Jadi kalau menyoroti mungkin dia nggak patuh, berarti masuk di use patient related C7. Nanti kalau Anda mau menyebutkan penyebab-penyebabnya dalam laporan, ya diurutkan dulu. Apakah ada masalah di prescribingnya, dispensingnya, atau ini. Kalau nggak ada, ya nggak ada masalah. Tapi jangan sampai kita menulis penyebabnya itu pertama misalnya dari C71, lalu tiba-tiba naik ke C11. Nah, itu nggak benar. C71 ngomong tentang penggunaan, C11 tentang pemilihan obat. Mana yang lebih dulu? Obatnya digunakan dulu atau dipilih dulu? Kan gitu. Nah, ini loh yang saya maksud dengan sudah ditata sedemikian rupa bahwa ini pola pikirnya harus runtut, begitu, ya. Jadi ini kita diajari. Nanti dengan Anda melihat ini selama 2 minggu, nanti Anda akan menjadi tahu bagaimana sih cara menyatakan problem, kemudian memikirkan penyebabnya, kausanya, C-nya, lalu bagaimana solusinya. Nah, solusi ini dari solusi apa? Ya, intervention dari I0 sampai I4, sebuah solusi bisa saja
Tidak hanya satu, misalnya Anda mau solusinya memberikan informasi obat pada pasien. Bisa macam-macam. I21 memberikan informasi obat pada pasien. Terus kemudian kalau dia Anda takut dia lupa, sekaligus I24 spoken to family member. Jadi bisa saja sebuah solusi itu dua, I21 dan I24. Oh, saya akan memberitahu kepada pasien sekaligus juga memberitahukan kepada keluarganya. Pertimbangannya apa? Oh, mungkin dia pelupa, mungkin. Ya. Jadi ini hal-hal penting yang harus kita ketahui di situ. Nah, setelah itu baru kita lihat apakah intervensinya itu bisa diterima atau tidak diterima. Ini nanti kalau dalam kondisi kenyataan ya. Jadi nanti begitu Anda sudah sampai solusi ini sudah bagus. Apakah rencana intervensinya itu akan diterima atau tidak, itu nanti akan progres pada Anda. Tapi yang penting pola pikirnya adalah begitu Anda memberikan sebuah rencana solusi, Anda harus memikirkan kira-kira ini diterima atau tidak diterima. Sehingga Anda terus nanti enak gitu loh. Oh, kalau seperti ini bisa diterima kalau evidence-nya bagus. Oh, kalau seperti ini tidak, karena pengalaman dokternya berbeda. Oh, nah ini kan Anda langsung bisa adaptif, melakukan proses adaptif nanti dalam kalau sudah lulus nanti. Ya. Jadi Anda terus akhirnya menjadi tahu, oh kalau menghadapi si A seperti ini, kalau menghadapi pasien seperti ini harus begitu, kalau menghadapi dokter yang bicaranya tentang bukti harus seperti ini. Nah ini adalah sebuah cara, karena kalau Anda bisa memikirkan ini, apakah planning saya diterima atau tidak, itu terkait dengan misalnya bukti yang saya bawa, kemampuan komunikasi saya untuk meyakinkan. Nah, itu hal-hal penting yang harus dilakukan. Ya, sehingga akhirnya kalau itu diterima, ada DRP yang ada problem yang tersolusikan, terselesaikan, atau sebagian terselesaikan, atau sama sekali tidak diselesaikan. Nah, ini adalah bagian ini acceptance of intervention approach dan status of the DRP ini adalah sejak sekarang harus mulai dibayangkan oleh Anda, sehingga tidak semua yang nanti akan disampaikan oleh apoteker bisa diterima secara langsung, bisa diterima secara proses, atau mungkin tidak diterima sama sekali. Ya. Ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan diskusi PBL kedua pertemuan ke-1 hari ini. Gitu ya.